salajengipun mau itu hasanah saking Gus Miftah wekdal saha panggilan kula semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min ahwali ahli dhalal wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'addim ala habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina sayyidina wa maulana Muhammadin asliyil jamal wa mamba'il kamal wa mustaudail jalal wa ala alihi wa sahbihi bil ghudwi wal asal. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, para sepuh bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, segenap pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, wabil khusus sahibul hajat, sahibul bait Hajah Suciati Saliman, serta hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat, jamaah pengawasan dalam rangka tasyakuran kesembuhan Ibu Hajah Suciati Saliman dan telah selesainya pembangunan Masjid Suciati yang malam hari ini juga menghadirkan wayangan bersama sinden yang lemu-lemu. Kiai karo dalang niku tak pikir-pikir goblok dalang. Soalnya nopo sindene ayu-ayu sing disawang debok. Lah kula kan nyawang jenengan, jenengan nyawang kula. Yang saya malam hari ini juga diiringi kok penyanyinya tua-tua iki piye to iki. Ya Allah. Kartos garwane matamu wae. Bojoku ayu. Saya bilang tua kenapa? Karena sore ini saya mendatangi 3 klub malam di Jogja. Karena kebetulan saya hanya di Jogja bulan ini, ya tanggal ini tok. Ini saja tadi diprotes oleh mbak-mbak Sarkem. Karena sudah 3 bulan tidak saya jenguk. Mereka protes, apalagi mereka kemarin melihat saya pengajian di Gang Doli yang telah tutup. Mereka mengadakan pengajian, panitianya para mantan-mantan germo. Dan alhamdulillah Doli sekarang sudah tutup. Kemarin sore saya pengajian di lereng gunung di Bandungan. Panitianya juga mantan-mantan preman yang ada di lokalisasi Bandungan. Begitu saya nyampe sana, panitia teriak-teriak, "Selamat datang Gus Miftah, presiden para pendosa." Ya Allah. Maka saya syukuri setelah sekian lama saya tidak ngaji di Jogja, malam hari ini bisa sowan Bapak Ibu di Jogja, karena besok pagi saya harus pergi lagi. Saya itu kalau pergi ngaji minimal 10 hari baru pulang. Maka sebenarnya hidup saya itu apa-apa cukup kecuali satu, kelon. Kelontongan. Makanya kalau saya pergi lama pulang ketemu istri, langsung saya bilang sama istri saya, "Beb, apa jamak takhir tanpa kosor?" Makanya tadi istri saya ajak, "Endi bojoku mau?" "Endi?" "Mana-mana?" "Oh dia," Masya Allah, tersipu malu. Tadi begitu datang jemput saya di teras kafe, istri saya bilang, "Mohon maaf bah, pupur saya ketebalan."
Saya jawab, santai saja bunda, pupurmu memang tebal, tapi kamu harus yakin cintaku lebih tebal daripada pupurmu. Bapak Ibu yang saya muliakan, ada orang selalu bertanya, kenapa Gus Miftah itu kalau pengajian mesti bawa tongkat? Setruk matamu, setruk itu ngawur itu. Setruk kok kepiye? Uyan desa roh drondangak lah. Saya jadi ingat kemarin saya umroh sama istri saya, pulang lewat bandara Jeddah, saya pakai kacamata, saya bawa tongkat. Polisi di bandara Jeddah semuanya heboh, tarik jalan, minggir. Wah, aku pede banget, wah tahu dia ada kiai viral. Begitu nyampe dalam bandara saya tanya, Pak polisi, kenapa semuanya suruh minggir? Apa jawaban polisinya? Ya jelas ada orang buta lewat. Matane. Dia saya dipikir buta gara-gara pakai kacamata dan tongkat. Pelanggaran itu. Saya itu pakai kacamata karena mata saya kurang tidur, jadi kantong matanya tebal. Yang kedua karena saya sering masuk ke lokalisasi dan di kafe, jadi saya menutup mata saya dengan kacamata hitam supaya kalau ngelirik tidak ketahuan. Kenapa saya pakai tongkat? Yang pertama, ini mumpung ada teman-teman yogo. Tongkat ini warisan dari almarhum Ki Entus Susmono. 1 bulan sebelum beliau meninggal itu ketemu saya. Waktu itu saya habis masuk rumah sakit opnam karena saya saraf kejepit. Saya pengajian di Tegal, beliau peluk saya, dia bilang, Gus, jenengan lak guru kulo. Nopo Ki? Dalang kan Ki kalau kiai, kalau ulama kiai. Lah saya punya dalang temen namanya Liti, maka panggilannya Ki Liti. Lah Ki itu kan kalau laki-laki, kalau istrinya dipanggil Nyi. Karena laki-lakinya saya panggil Ki Liti, maka istrinya iki ra paham utekmu ngono kuwi. Kuwi ngono, sing tuwa dolanan HP wae. HP-ne cross sing gaya. Saya itu bisa melihat ini HP cross atau iPhone, nggak perlu lihat mereknya, cukup dilihat dari flashnya. Lah cross ki biasanya flashnya beruwet. Waktu itu saya dibilang, Gus, kamu kan habis sakit, nggih Ki, nih tak kasih tongkat. Kenapa? Untuk bersandar ketika Gus pengajian. Jangan sampai sakit lagi. Yang butuh jenengan masih banyak, jenengan harus sehat. Gak boleh mati dulu. Malah mati duluan. Ini saya pakai kemana-mana supaya kalau pengajian saya ini dapat pahala dari Allah, dapat ridhonya Allah, dan tongkatnya almarhum saya bawa supaya bisa menjadi amal jariah bagi almarhum Ki Entus Susmono. Makanya Bu Suciati kalau pengen dapat jariah besok ya gitu caranya, ngasih Gus Miftah apa gitu. Jadi ya, kalau kemana-mana saya bawa ngaji pahala loh Bu, beneran. Ayam mbahmu kuwi sanggon-gon aku kan gawa bol pitik lah ya. Ya ora pitik lah apa ngono. Mosok ayam iki lho. Pelajarannya apa? Kan begitu. Pelajarannya apa? Ini benda mati namanya jalin, rotan. Kalau saya dalam keadaan capek, badan saya lemah lesu, saya jadikan rotan ini untuk sandaran, rasanya nikmat, padahal benda mati. Bersandar kepada benda mati yang namanya rotan rasanya nikmat. Bagaimana kemudian kita bersandar kepada pemilik dunia? Siapa? Allah. Rasanya jauh lebih nikmat. Bersandar dengan menjalinnya enak li. Apa mana bersandar dengan Allah? Ini saya sampaikan. Satu ketika saya menghadiri pameran akik, waktu rame-ramenya akik di Taman Mini Indonesia Indah. Waktu itu ada akik, di dalamnya ada kalimat Allah, dilelang di Taman Mini. Anda tahu berapa akik tersebut terjual? Waktu itu penawar tertinggi adalah 3M, 3 miliar.
Sama kalau ngundang pengajian Gus Miftah, 3M, matur nuwun Mas Miftah. Bahkan di mana-mana banyak yang 7,5 M, pitulungan setengah mekso. Batu ake, benda mati, di dalamnya ada kalimat Allah, harganya 3 miliar. Maka saya sampaikan kepada anak-anak saya di dunia malam, nah, benda mati saja ada kalimat Allah di dalamnya, harganya 3 miliar. Bagaimana kalau di dalam hatimu ada Allah? Berapa nilainya? Tak terhingga. Pengajian degannya belum datang saja asiknya kayak begini, apalagi kalau degannya datang. Wah, asik banget. Aku lah ndelok wong kalungan ini kelingan sapi korban kaya. Sarwono sepatunya lincip kayak penyanyi dangdut. Ya Allah, biasanya sanggon-gon dekane dikepras, bolongannya wombo, ini mau diulek-ulek kayak gini gitu. Kalau ini bukan degan bro, tapi kambil. Iki lah tak ombe mulai sidatku kereminan nih gitu loh. Jiji. Ya wis ra apa-apa. Jadi saya kemarin ditanya sama kiai di Jakarta, Gus Miftah itu kan jadwalnya padat, dopingnya apa? Saya nggak pernah doping, saya nggak pernah minum vitamin, saya nggak pernah minum air kemasan, jadi minum saya cuma degan. Ternyata degan ini jadi detox, biasanya tambah kopi, tapi nggak tahu di sini nggak ada kopinya. Saya cuma bilang biasanya tambah kopi, pahit. Jadi karena kopi itu yang paling bagus tanpa gula, pahit. Maka kadang-kadang Anda hidup itu harus menjadi gula bukan kopi. Kopi tanpa gula rasanya pahit, kopi dikasih gula rasanya manis. Tapi yang dipuji kopinya, bukan gulanya. Maka Anda pengurus kampung ingat-ingat. Jadi pengurus kampung itu kayak gula, Pak. Ada rasanya namun tidak pernah diperhitungkan keberadaannya. Betul? Betul. Makanya jangan pernah saya dikasih minuman kemasan. Seperti Coca-Cola, Fanta, Sprite, Pocari, soft drink, soft tech, saya nggak mau saya. Bersandar kepada benda mati rasanya nikmat. Apalagi kemudian ketika kita bersandar kepada tempat yang memang layak untuk disandari. Siapa? Allah. Makanya di dalam kitab Hikam, Ibnu Athaillah As-Sakandari dengan indahnya beliau mengatakan, ma tawaqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika wala tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsika. Ini konsep bersandar kepada Allah. Tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan ketika permintaanmu kamu sandarkan kepada Tuhanmu, dan tidak akan pernah menjadi mudah sebuah persoalan ketika kamu percaya dengan kemampuanmu. Kowe lak percaya karo Gusti Allah, masalahmu apa wae enteng. Tapi lah kowe gaya, sekecil apapun masalahmu tidak akan pernah bisa kamu selesaikan. Itulah kenapa saya itu sering jadi sasaran bulian, tapi saya santai. Istri saya itu kalau baca Instagram saya, komentarnya sering nangis. Saya salahkan, yang salah kamu. Loh kenapa? Ya salahnya sendiri mau woco. Sementara saya nggak pernah membaca orang membuli saya. Dalam satu postingan Instagram saya dibully 15.000 komentar. Saya nggak marah. Saya lihat yang membuli saya, mencaci saya 15.000. Saya ngaji di kafe dibully, ngopeni lonte dibully, ngaji sama begenggek dibully, mengislamkan Mas Dedi dibully, ngomong Pancasila dibully, ngomong NKRI dibully. Saya lihat 15.000 yang membuli saya dengan komentar-komentarnya. Tapi begitu saya lihat jumlah yang ngasih jempol dan like 75.000. Pertanyaannya, kenapa lebih banyak jumlah like daripada jumlah komen? Jawabannya sederhana. Seberapa banyak pun orang yang membencimu dengan komentar-komentarnya, yakinlah
Di luar sana lebih banyak yang mencintaimu dari dalam hatinya. Santai aja bro. Oh lah jomblo ki yo beda. Kalau konsep jomblo, kenapa lebih banyak jumlah like daripada jumlah komen? Karena banyak orang cinta tetapi tidak berani mengatakannya. Iya. Rondo rungokno kuwi. Ada janda di sini? Banyak. Oh ini rondo tadi. Oh alah. Tolong janda kalau lihat saya jaga pandangan ya. Aku takut kamu tersepona. Wahai para janda, ingatlah dan yakinlah, bisa jadi cinta pertamamu meninggalkan luka, tapi kamu harus yakin cinta keduamu insya Allah menghadirkan surga. Iya. Oh no. Oh wanas men ki, wah rono ki pas angin. Serapopo alami. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, nggak mungkin kemudian dalam perjalanan kita hidup ini tidak dikasih masalah oleh Allah. Wong melaku yang mesti kesandung kok. Mesti. Contoh begini. Ada yang mengatakan DM saya langsung, bahkan tanya langsung, Islamnya Mas Dedi itu settingan. Dari semua bulian yang paling saya ingat itu. Anda tahu nggak? Kalau Anda mengatakan Islamnya Mas Dedi itu settingan. Deddy Corbuzier itu masuk Islam rugi miliaran. Gara-gara kontraknya banyak diputus. Gara-gara dia masuk Islam. Nggak cuman jutaan, miliar. Saya lihat sendiri, kontraknya diputus oleh pihak-pihak itu gara-gara Deddy masuk Islam. Kejam banget orang yang mengatakan Deddy masuk Islam karena settingan. Yang ngomong sama saya, Deddy itu masuk Islam melalui Gus Miftah karena dapat uang sekian miliar supaya Miftah jadi terkenal. No. Sekalipun saya tidak pernah mengajak Deddy Corbuzier masuk Islam. Puluhan ustadz yang WA Deddy Corbuzier, ayo bro kalau masuk Islam melalui saya bisa tunjukkan WA-nya. Dan saya sekalipun tidak pernah mengajak Deddy Corbuzier masuk Islam. Bahkan seminggu sebelum masuk Islam dia telepon saya, bro I will to be a Muslim. Utakmu ranyandak ini ya, ranyandak. Enggak, saya pengen jawab ini kenapa? Karena banyak orang Jogja itu yang tanya-tanya sampai kepada teman-teman saya, sebenarnya yang nyeting itu siapa sih? Katanya by design dan lain sebagainya. Wis toh, kowe nyangkem kaya ngapa ora bakal mempengaruhi saya. Jenenge wong delok kandel, kendel, alok. Waktu dia pengen masuk Islam sama saya bilang, bro I will to be a Muslim, saya pengen masuk Islam. Saya jawab, nggak usah. Kaget dia. Ini ustadz-ustadz telepon saya pengen mengislamkan saya pengen masuk Islam melalui you, kenapa tolak? Saya bilang, jangan masuk Islam. Jadi orang Islam itu berat Ferguson, berat. Cukup aku saja, kamu nggak akan kuat. Bilang. Kalau Anda tanya sama saya, kenapa dia tertarik masuk Islam? Sejarahnya panjang. Saya itu kan kenal sama Deddy gara-gara video saya sholawatan di sebuah kafe klub malam di Bali viral. Gara-gara saya sholawatan dengan mbak-mbak yang berpakaian SDSB, semok depan, semok belakang. Model pakaiannya SMS, silitnya metu sedidik. Mbak-mbaknya modelnya Isuzu Panther. Ini sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter. Jadi kalau saya lihat, wow, ndelok kene, weh. Weh. Lah ndelok cewek ning dalan, wow, ndelok bojone, weh. Ijolke mbahmu ngawur. Kamu salah kalau bilang diijolke. Saya tahu wong lanang kuwi duwe prinsip. Bojo tuwek kuwi kaya Quran suwek. Diwaca angel diguak dosa. Mila ana Quran suwek disimpen, sing diwaca Quran sing anyar. Ngono. Wis ra usah. Punyai mbahmu kuwi meneng to. Bojoku kebal, bro, santai saja. Paling mulai aku ora dikeloni. Tapi memang ya, pompong kowe nantang aku ngomong bojo. Tolong bawa Pak diam. Ibu-ibu Anda jawab ya.
Dalam Al-Quran itu ada 4 tipe keluarga. Tolong lihat jari saya, jangan akik saya. Pamer mbahmu, copot gue. Apa? Carry? Enggo meneh. Pengajian amplop ora jelas kelangan akik. Jelas ana Bu Suci ati ora jelas kok piye lho. Ada. Gue ya cerewet bae mbok kacamatane buka. Ya ngapain? Wong kacamata-kacamataku dhewe kok buka-buka. Kamu penasaran dengan mataku? Dalam Al-Quran itu ada 4 tipe keluarga. Ibu-ibu tolong Anda pilih yang mana? 1, tipe keluarga Nabi Nuh. Cirinya suaminya soleh, istrinya nakal. Yang kedua, tipe keluarga Fir'aun. Suaminya nakal, istrinya solehah. Yang ketiga, tipe keluarga Abu Lahab. Suaminya nakal, istrinya nakal. Yang keempat, tipe keluarga Ibrahim. Suaminya soleh, istrinya solehah. Pertanyaan saya untuk ibu-ibu di Sleman, Anda pilih tipe keluarga mana? Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, apa Ibrahim? Ibrahim. Alhamdulillah. Dan Anda tahu Ibrahim istrinya 2. Karena ibu-ibu memilih tipe keluarga Ibrahim, berarti secara tidak langsung Anda mengizinkan suaminya menikah lagi. Betul? Langsung belakang saya nyaur, wis Fir'aun wae rapopo. Santai wae. Utara saya itu kan kuburan, istrinya mati, hari kedua dia ke kuburan bawa kipas angin. Saya tanya, ngapain kamu bawa kipas angin? Istri saya wasiat, Gus. Apa? Saya boleh menikah lagi kalau kuburannya sudah kering, katanya. Kipasi bendina. Ndelalam bendina udan merongos. Tapi memang saya akui kok, dimanapun perempuan itu jauh lebih jago daripada laki-laki. Buktinya jelas. Seorang laki-laki berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu. Tapi seorang laki-laki tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu. Betul? Betul. Itulah hebatnya perempuan. Maka kalau mengatakan perempuan itu makhluk lemah, salah. Perempuan itu jauh lebih kuat daripada laki-laki. Buktinya apa? Pabrik susu 2 dibawa sendiri. Lanang ringkeh awak. Nggawa ndok lore sambatan karo manuk. Ya wis. Lu Gus yang santai bro, nggak kebagian tikar nggak apa-apa. Nanti pulang kamu little bonsir, silitikat ke Lebon Pasir. Muga-muga kopi ini teko Alfa. Jadi salah satu poin yang kenapa kemudian Mas Dedi itu masuk Islam, tadi ngomong soal masalah tadi ini, gara-gara video saya viral, saya diundang acaranya Mas Dedi, kopi susu. Kopi kan hitam, susu putih, hitam putih. Saat itu saya YouTubean collab bareng Mas Dedi, dan alhamdulillah selama ini kalau saya collab bareng Mas Dedi pasti trending. Karena memang channelnya Mas Dedi itu smart people, yang nonton orang-orang cerdas lah, middle high. Maka saya mau diundang YouTubean sama dia, karena penontonnya berkelas, karena isinya memang kontennya bagus. Kan sekarang banyak konten YouTube mau alay-alayan, pamer kekayaan, jame anyar apa ora. Ya Allah, para YouTuber tolong ya, kalau kamu posting video saya, kalau motong video yang pas, kalau bikin judul yang bagus. Sekarang provokator paling nyata itu adalah YouTuber. Karena bikin konten video, yang penting viewernya banyak, dengan mengedit foto video-video saya. Miliaran uang yang telah dihasilkan dari pengajian saya di YouTube, para YouTuber. Dan saya belum pernah sekalipun makan uang YouTube. Tapi ya mohon maaf lah, kalau bikin judulnya jangan yang provokatif. Tahu-tahu bikin judul di YouTube, Gus Miftah nantang Gus Nur. Kayak aku ki nantangnya kapan? Wong aku dilokke Gus telek ra nesu kok.
Oh nyatane Bu Suciati sugih ya mergo telek. Ayo ta. Lah ya Peter ya mesti nelek to mungkin ora to itu loh. Saya itu nggak pernah nantang Gus Nur. Saya cuman bilang, mbok sekali-kali Gus Nur sama Gus Miftah ngaji bareng. Ora usah angel-angel kitab Aqidatul Awam wae ayo ngaji. Daripada seolah-olah di YouTube itu Miftah sama Gus Nur perang, nggak ada. Maka fitnahnya ini ngeri banget itu loh. Miftah tidak suka hijrah fest. Siapa yang bilang seperti itu? Miftah tidak suka teman-teman kajian artis. Saya ngaji sama mereka. Miftah tidak suka Amazing Muharram, sampai Surabaya saya sakit saya datang. Yang membuat propaganda dan provokasi ini siapa? Yo cangkem-cangkem turah ngono kuwi. Golek duit sak geleme dhewe. Aku kira apa-apa aja, santai wae. Saya dibicarakan kekurangan kelemahan saya di mana-mana saya santai kok. Ketika ada orang lain membicarakan kekuranganmu, tersenyumlah. Kenapa? Kekuranganmu saja diperhatikan, apalagi kelebihanmu. Santai. Ngono. Gua apa nangis. Seragam rung lunas yang gaya. Salah satu konten YouTubean saya dengan Mas Dedi yang paling menarik dan saat itu trending nomor 1 apa? Mas Dedi tanya begini sama saya, bro, saya mau tanya sama you. Ini kan orang cerdas Pak. Mas Dedi itu keluaran S3, gelarnya PhD, filosofi doktor. Sementara saya cuma S1. Itu pun ijazah tidak saya ambil karena saya malu kuliah 4 tahun gelarnya SAG, sarjana agak gimana gitu. Ini orang cerdas. Cukup Anda tahu Mas Dedi itu merupakan the best magician in the world di Amerika 2 kali. Saking cerdasnya Deddy Corbuzier, rambut pun tidak berani tumbuh di kepalanya. Dia tanya sama saya begini, saya buka Al-Quran Gus, terus kok di dalam Al-Quran itu banyak perintah Allah yang tidak rasional, gak masuk akal kata dia. Saya tanya, contohnya apa bro? Nih, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk memotong anaknya Ismail. Ini kan ngawur, gak masuk akal. Anak cuma 1 disuruh motong, bullshit dia bilang. Apalagi katanya peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad Isra dari Mekah ke Palestina naik ke Sidratul Muntaha. Anda tahu? Dia bilang Mekah Palestina naik bis 32 jam, zahaban wa iyaban, pulang pergi 64 jam, belum lagi naik ke Sidratul Muntaha. Ini kan tidak nalar bahasa Dedi waktu itu. Kalau Nabi Isa berjalan di atas air itu sulapan, saya bisa, tak tantang Mas. Dan ternyata benar Deddy Corbuzier bisa berjalan di atas air. Pakai trik apa saya nggak tahu. Dia jalan dengan santainya di atas air. Kok elok cah iki aku. Dia tanya sama saya, apa pendapatmu? Apa jawabanmu? Mumet dasku toh. Orang tak jawab lah ya isin aku. Ternyata Pak, memang Allah itu maha adil. Ketika saya berpikir seperti ini, saya dapat jawaban. Saya tanya si Deddy Corbuzier, kenapa tidak semua ajaran agama itu bisa diterima oleh akal? Tidak rasional. Jawaban saya waktu itu adalah, karena kalau semua ajaran agama bisa diterima oleh akal, berarti nggak ada bedanya agama dengan ilmu pengetahuan. Orang nggak usah butuh agama, cukup kuliah, selesai. Dia mulai bingung. Akhirnya saya tanya, bro, cinta itu dari mata turun ke hati atau dari hati naik ke mata? Jawaban Deddy Corbuzier sama dengan jawaban Anda mayoritas. Pasti menjawab, cinta itu dari mata turun ke hati. Saya jawab, salah, saya bilang. Loh kok salah? Dia bilang, kalau cinta itu dari mata turun ke hati, jawaban saya ke Deddy waktu itu, berarti selamanya you tidak akan pernah cinta dengan Allah. Kenapa? Karena matamu tidak pernah melihat Allah. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, maka kamu tidak akan pernah cinta Rasulullah. Kenapa? Karena matamu tidak pernah melihat Rasulullah. Saya lebih jelaskan lagi. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, maka orang buta itu tidak akan pernah merasakan indahnya cinta. Kenapa? Karena orang buta matanya tidak pernah melihat pasangannya.
Tetapi cinta itu yang benar adalah dari hati naik ke mata. Kalau hatinya sudah cinta, hatinya sudah yakin, seperti apapun bentuk pasangannya, dia tetap cinta. Buktinya orang buta, walaupun matanya tidak pernah melihat bojone, meteng. Waktu itu Dedi mikir, langsung dia salaman sama saya begini, bro, this is so amazing for me. Ini bagi saya sangat dahsyat. Maka sejak saat itu kemudian dia berpikir soal Islam. Dan ternyata itu merupakan wasilah hidayah bagi dia. Alhamdulillah. Dan Anda tahu efeknya? Hampir setiap hari saat ini saya mengislamkan orang. Tidak hanya orang Indonesia, datang dari Australia, datang dari Jerman, datang dari Iran. Mereka datang ke Jogja mengatakan, saya ingin masuk Islam melalui Gus Miftah. Saya tanya, alasannya apa? Karena Islammu menyenangkan. Waktu itu saya bilang sama Dedi, nggak usah masuk Islam melalui saya. Ngapain? Saya sibuk. Kamu di Jakarta saja. Jadi saya ingin menjawab orang-orang yang mengatakan saya memaksa Dedi masuk Islam melalui saya. Kowe ngapusi meneh cangkeme. Nggak bisa dipertanggungjawabkan. Saya telepon, Pak, kamu masuk Islam di Jakarta saja. Di Jakarta banyak masjid, banyak ustadz, banyak kiai. Nggak usah sama saya. Waktu itu Deddy Corbuzier bilang sama saya, ngapa kayak? Layarnya mati, yo maklum rung lunas. Kok kegulan apa tuh? Ternyata kalian penasaran dengan mataku. Bono ya bagus, ya cetha, bojone ayune kaya ngono kok. Hei Bunda. Aku jane pengen ngaji serius gitu loh. Nanti sing dagelan mayange wae. Dalange pundi niki? Oh, dereng rawuh. Akhirnya efeknya apa? Tiap hari orang masuk Islam. Kayak besok malam Minggu Pahing di pondok ulang tahun, tanggal 2 November, yang insya Allah Mas Deddy Corbuzier akan datang. Saya minta dia cerita, kenapa kamu masuk Islam? Cerita sama jamaah, jangan saya yang ngomong. Hampir tiap hari sekarang saya mengislamkan orang. Datang dari Australia, dikit. What is your name? My name is Antonio Sekodori. Kayak iwak tuh. What do you want? I will to be a Muslim. Dari Australia. Udah masuk Islam. Saya tanya, kenapa kamu pengen masuk Islam? Jauh-jauh dari Australia, tepatnya dia dari Canberra, datang ke Jogja, pengen ketemu saya, minta dituntut membaca 2 kalimat syahadat. Alasanmu apa? Because your Islam is very very happy, dia bilang. Islammu itu menyenangkan. Karena memang waktu itu saya pernah bilang sama Dedi, kenapa dia ngempet banget pengen masuk Islam melalui saya. Waktu itu saya pernah bilang sama dia, bro, besok wajah Islammu itu seperti apa tergantung pintu masuknya. Kalau pintu masuknya ini seneng marah-marah, maka Islammu akan penuh dengan kemarahan. Kalau pintu masuknya ini galak, Islammu galak. Pintu masuknya keras, Islammu keras. Tapi kalau pintu masuknya ini ramah, maka Islammu akan menjadi Islam yang ramah dan menyenangkan. Waktu itu si Dedi bilang, this is you, not others. Ini adalah kamu, bukan yang lain. Kenapa bro? Islammu menyenangkan nih. Ngaji di kampus diterima, jamaah umum diterima, di kafe diterima, lokalisasi diterima. Kan menyenangkan, jelas. Pengajian di kafe itu pengajian paling menyenangkan sedunia. Kenapa? Ngajinya berpahala, matanya bervitamin. Orang kaya ning kene tuwane. Dan ternyata Pak, ujian saya malah justru lebih berat Bu setelah mengislamkan Mas Dedi. Orang membuli tidak pernah berhenti. Ya Allah, ya santai-santai sajalah. Kowe seneng ku ya urusanmu, ora seneng ku ya urusanmu. Di mana-mana saya dia bilang Miftah Ustadz kontroversi, ya nggak apa-apa, mungkin cangkemmu, menurut saya biasa-biasa saja. Karena inilah sebenarnya Allah menciptakan kehidupan dengan segala problem dan masalahnya. Kok tegane teko meneh iki. Tukang syuting minggat tadi dia tahu, menutupi dalan gitu.
Acara selanjutnya pergantian degan. Ya. Wah, gue baru degan wi, lebih gede daripada ndasmu nah. Ya. Makasih ya Mas. Lagi iki degan apa kopi kok wademe kaya ngene iki. Iki kopi wingi sore gak kayak iki. Nyah Wigorono, ndak ngotok-ngotoki mbladok aku. Padahal yo matamu ngawur. Cedake bro, cangkemku kadoan. Jenengmu siapa? Siapa? Kentir. Oh Munir. Makasih Mas Munir ya. Moga-moga mulai bojomu meteng meneh. Munir. Rupanya kayak kota infak. 5 menit meneh selawatan karo aku ya ra. Kuwi lagu apa kowe? Lagu apa? Cendol dawet matane. Ngajian kok cendol dawet. Ya inilah kemudian Allah itu mendesain kehidupan. Ono sing seneng, ono sing ora. Ono yang cinta, ada yang benci. Maka disitulah kemudian prinsipnya harus menggunakan kaidahnya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ketika kamu diuji oleh Allah, sandarkanlah hatimu hanya kepada Allah. Kamu diuji dengan kemiskinan, Allah. Diuji dengan kekayaan, Allah. Saya tadi terakhir pengajian di teras kafe Jalan Saturan, saya bilang tidak ada jaminan orang kaya itu lebih bahagia daripada orang yang kekurangan harta, betul? Siapa sing iso jamin? Kalau kekayaan itu bisa menjamin bahagia, dulu di Jerman itu ada orang terkaya di Jerman namanya Adolf Meckler. Anda tahu, meninggalnya menabrakkan dirinya di kereta api. Ini orang paling kaya di Jerman. Ini menunjukkan bahwa kekayaan itu tidak menjamin kebahagiaan seseorang. Meninggalnya apa? Ono kereta api lewat, dia jalan bor. Kowe ya lucu, kaget kok sing dicekeli cangkem ki ngopo? Jantung ki ning dodo, Bro. Kaget aku ra mutu. Kaya sing duwe jantung cangkemmu. Aneh. Kaget aku. Kekayaan tidak menjamin seseorang bahagia. Ku yo ngono wis tuwa jilbabe pink. Halah. Dodo. Gegek sing pakai ya pink. Tidak menjamin. Ayo. Apa yang bisa menjamin kebahagiaan? Ketenaran? Enggak. Ada orang terkenal di muka bumi waktu itu namanya siapa? Michael Jackson. Anda tahu? Michael Jackson itu overdosis minum obat tidur gara-gara nggak bisa tidur. Di mana-mana dikejar sama wartawan. Siapa bilang jadi orang viral itu enak? Enggak. Biasa-biasa saja. Ya paling untungnya dikit-dikit lah. Kayak saya kemarin terbang dari Jogja jam 5 naik Citylink. Harusnya nyampe Lampung jam 6. Nyampe Jakarta jam 6. Pindah bandara ke terminal Garuda, saya harus terbang ke Lampung setengah 7. Dan ternyata apa yang terjadi? Pesawat saya dari Jogja ke Jakarta telat mendarat. Saya setengah 7 baru nyampe Jakarta dan harus pindah ke bandara Garuda untuk ganti pesawat. Atas izin Allah. Begitu manifestnya dilihat sama pilot, dilihat apakah penumpangnya sudah masuk semua. Ternyata ada nama Gus Miftah belum masuk ke pesawat. Akhirnya dia mengatakan sama pramugari, tolong ditunggu. Ya paling enaknya mengunung itu. Ternyata begitu saya mendarat di Lampung, saya dipanggil sama pramugarinya. Mohon maaf Gus, Pak pilot pengen foto bareng sama Gus Miftah. Wah, gagah bro. Neng ya mumet lah. Lah ngono aku seneng wingi ning Surabaya, The Boss Cafe. Saya baru sekali itu masuk kafe itu. Gara-gara saya malam ngaji di Doli, ditelepon sama pengusahanya, Gus, anak-anak kafe pengen ngaji sama Gus Miftah. Saya pikir seperti orang mau pengajian, ternyata mereka sudah mau bekerja dengan menggunakan pakaian dinasnya masing-masing. Begitu saya masuk kafe, ya Allah, semuanya minta selfie. Saya mau delok kiwa susu, tengen susu, ya Allah.
Ya Allah, aku langsung ingat istriku di rumah. Ngapusi matamu ngawur. Ya, gimana lah ya, emang dunia saya seperti itu. Ketenaran tidak menjamin kebahagiaan seseorang. Apakah kecantikan seseorang menjamin dia bahagia? Enggak. Contohnya Marilyn Monroe. Wahyu nih umum. Apakah dia bahagia? Enggak. Dia overdosis, akhirnya minum obat-obat terlarang. Gara-gara apa? Kecantikannya dikejar, diburu sama wartawan. Maka hari ini Anda yang punya wajah pas-pasan, santai wae. Santai wae. Kowe merongos ya ora apa-apa. Ngopo dadak mau pasangi kawat? Alah. Saya tidak pernah mengizinkan istri saya pakai kawat gigi. Mergo aku mbayangke lak bojoku cangkeme kawatan, tak cipok entek cangkemku tak kan. Enggak mau saya. Santai wae, Nduk, enggak usah pakai kawat gigi. Ingat, merongos itu adalah mingkem yang tertunda. Anda aja. Wong pesek kayak jamaah-jamaah saya yang kaya-kaya itu lari nih kemana? Ke Singapura, sontek, solikin. Ya Allah, ngapain? Silikon. Lah iya, sontek silikon, yang nyuntik namanya dokter solikin. Nggak menjamin. Tapi jaminan kebahagiaan itu adalah dari dalam hati kita. Dengan cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara bersyukur? Yuk selawatan dulu. Yuk. Kowe lak iso ngiringi tak ngiringi cah yoga-yoga kae. Ayo. Di tukang terbukane ndi? Orang meyakinkan sih. Ayo le. Enggak selawatan riyin, nyolawati Bu Suciati men tambah berkah uripe. Amin. Njaluk lagu lawas apa lagu anyar? Anyar durung dadi. Nembe digawe. Mundur alon-alon. Apa meneh? Malah kecantol cawet aja kayak gini ngopo to. Kecantol cawet. Apa? Korban janji. Jelek apa meneh? Ditinggal rabi. Cinta tak terpisahkan Cak Dikin. Aku kabeh iso kok. Cinta tak terpisahkan. Tekku iki aja nggo dolanan. Mergo tekku sagede kentongan. Ngono kae iso. Cak Dikin. Apa iso kabeh aku. Jambu alas iso. Jambu alas ning tengah sawah. Woe limo sing mateng loro. Ayo ngaji sareng Gus Miftah sing isih rondo ndang entuk jodoh. Apa meneh? Karto nyono medhot janji. Iso wae lah aku. Biyen aku sebetah suwe-suwe wega nuruti kekarepanmu. Gaul ternyata. Biyen wis wanti-wanti aja ngasih lali, tapi kenyataannya iki menungso apa tok ya iso wae iki. Ini ya mumpung cah nom-nom ning ngarep aneh ta. Ditinggal rabi versi sholawat. Ayo iso apa ora kowe? Ora iso mulih wae kono. Sangoni rong. Durung. Aku yo. Jaloke sih. Sangoni selamat pokoknya. Pokoknya lah ngaji ngono kuwi le, sangoni ditampa ya ra. Ora sangoni pamite bola bali ngono ya. Ngapa? Penyanyine ketinggalan. Ngono. Niki grup saking pundi niki? Oh, SR Group. Ya cetok gratisan niki. Karyawane dhewe kok ngopo? Ayo selawatan ya. Ditinggal rabi versi selawat. Kowe ora iso menengo takon nabi kae.
Ya iki yogane tua-tua sapa iki. Pakai saya cinta dengan para yoga ya. Sindane matamu ya ora banter-banter ana bojoku ki lho, awas lho. Lho, istriku itu terbaik di dunia le, ora tau nolak penjalukku. Sak kesel-kesele bojoku, tak jaluk mesti manut. Bunda, aku njaluk. Lah kula kesel bah. Terus pripun? Prasmanan mawon nggih ngono. Piye kuwi? Mang buka dhewe tutup dhewe. Oke, aku langsung mangkat. Jur. Oh, ana Bu Abub. Selamat datang Bu Abub, Bu Muslimatun. Ya, Bu Wakil Bupati. Monggo lenggah Bu. Nggih. Napa badhe ganteni kula ceramah teng mriki Bu? Monggo. Shallu ala Nabi Muhammad. Yo. Lagune loro. Saiki lagu nom dhisik engko lagu tuwa. Oke? Siap-siap. Are you ready? Nganti rapas awas kok. Aku ki nggawa tongkat fungsine siji. Lak ngiringi aku rapas. Keklek ndas. Pasti yang teriak berdiri itu cewek. Karena di mana-mana cewek itu suka yang berdiri. Atiku rasane loro nyawang konco adoh karo agama randuwe tata krama Qur'ane ra diwaca salate yo ditinggalno apa iki wis jamane caca enom kelangan akhlake wong tua diseneni guru ya dikepuki ayo rene kendang ngaji sholawat ya Rabbi bil baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al huwal habib huwal habibul ladzi turja syafa'atu li kulli hauli minal ahwali muhtai hadroe mandek jamaah sing banter ya Rabbi bil baligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al huwal habibul ladzi turja syafa' li kulli haulim minal ahwali muktang. Saiki versi asli nih. Atiku rasane loro nyawang kowe rapi karo wong liya nangis getih Allahku remuk ajur rasaku kowe tega ninggal aku apa iki wis dalane kudu bisa kelangan tresnane kudu kuat atiku kudu kuat batinku senajan nyiksa tresnaku sing banter
ya wasial wal habib turja syafa'atu li kulli ahwali muhtaq sallu ala nabi Muhammad Allahumma shalli kuwi bendina selawatan ngomong ilir tok ora apa-apa nduk mundur alon-alon gawe selawat ora apa-apa. Aku ngaji alon-alon mergo sadar aku sapa santri sing nakal ra iso apa-apa. Aku ngaji alon-alon mergo sadar aku sapa ahli maksiat sing kakean dosa ora apa-apa. Lah tukang syutinge beda. Aku mundur alon-alon mergo kowe ra gelem kelon. Ngono kae. Saiki lagune wong tuwa, ben wong tuwa kebagian. Shallu ala Nabi Muhammad. Shalli wa sallim iman kurang banter sholli iman wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man qad wahada salli kurang banter sholli
wal ali wal bimang wal ali wal sepindah malih ingkang khusuk nyuwun insyaallah qabul hajate sholli wa sallim dan iman Allah Allah sholli iman wal ali wal ashabi man wal ali wal sallu ala nabi Muhammad. Tak pernah ngerti, tidak ada satu doa pun yang ditolak oleh Allah ketika permintaan kita dimulai dengan membaca sholawat. Ibu Suciati karyawan setiap pagi mau bekerja, kita awali aktivitas kita dengan membaca sholawat. Berkah syafaat Kanjeng Nabi, amin. Yang ngono kowe ndek anak nakal turu cekel sirai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, muga-muga anakku soleh, Al-Fatihah, mandi. Kuwi ndek ngono duwe bojo cangkeme cerewet, gampang turu cekel cangkeme. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ala ali sayyidina Muhammad, muga-muga cangkeme bojoku ora cerewet, Al-Fatihah. Di Fatihah tetap cerewet, gampang tambahi Yasin sak tahlile. Ciar mojaro dhewe kowe. Bojo kula niku minimal sedina selawat ping pira? Mang takon. Minimal 10.000. Mila ra iso tak poligami. Soale bentenge 10.000 minimal selawate. Aku blas matamu ngawur. Apa sing tanggo? Emangnya aku kiai apaan? Ila nduk selawati kabeh, kowe kerja makingi nagete Bu Suciati, selawati nariyah Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salam. Keren. Insyaallah. Bayare padha. Maka malam hari ini Bu Suciati bersyukur atas masalah ujian yang diberikan oleh Allah berupa sakit. Alhamdulillah dipun paringi mari. Ingat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah memberikan cobaan ujian melebihi batas kemampuannya. Betul? Allah memberikan masalah, pasti memberikan solusinya. Maka belajar oleh. Kalau kamu dikasih masalah oleh Allah, jangan pernah menjadi seperti seekor anjing. Anjing nih kok Bapak Ibu, kalau Anda lempar batu, yang dikejar oleh anjing apanya? Batunya. Aku apal wong tanggoku asu kabeh. Ngingu asu kabeh kok. Tangga kula niku do ngingu asu kabeh. Soale tangga kula rata-rata Nasrani. Tak bualang kena ndase. Kuwi sing dioyak watune. Tanggane matamu kok tanggane iki lho. Dadi kula niku mergo tangga kula do ngingu asu nganti kula apal bahasane asu, Pak. Bu Suciati niku tindak pertama kali ngen kula kebablasan, kudune menggok ngiwa kebablasan. Sing nyelametke ya asu kok. Hop 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 ngono kuwi. Waku isin to ana wong sugih disikat asu. Asune tak bualang watu wut kena ndase bengok. Kengeng kengeng. Aku ngerti bahasa asu ya padake. Lho lak kurang ngajar, ya maklum kiai ini asu, matane. Aku bahasa kewan ngerti kabeh oleh. Kaya bocah-bocah kuwi dolan ning pondok. Kudune lingkuh ning pendopo mburi malah ning ruang tamu. Dilokke karo babon, pekok ngono. Pekok. Akhire balik ning mburi ning pendopo ketemu kalkun. Dinyeke. Kocelok ngono ya. Kalau kamu dikasih masalah oleh Allah, loh, ini kan Bu Sri Purnomo barang toh. Ya Allah, aku pangling Bu. Saiki jenengan luwemu soalnya Bu. Masya Allah. Sugeng dalu Bu Sri. Ya semoga-moga Bu Sri panjang umur. Wong sak donya mati jenengan urip dhewe.
Lah aku pangling mau Bu Muslimaten ra pangling kula Bu Sri kok kula pangling tak sawang-sawang sapa kayak kok sawak weteng kabeh. Wis saudara ketemu kali Pak Sri kali Bu. Kalau kita dikasih masalah oleh Allah, jangan pernah menjadi seperti seekor anjing. Karena anjing itu ketika dilempar batu, yang dikejar oleh anjing adalah batunya. Tetapi ketika kita dikasih masalah oleh Allah, jadilah seperti seorang laki-laki dilempar kerikil oleh seorang cewek yang cantik. Maka yang dikejar bukan kerikilnya tapi ceweknya. Artinya apa? Kalau kita dikasih masalah oleh Allah, jangan fokus kepada masalahnya, tapi fokuslah kepada sang pemberi masalah. Siapa? Allah. Maka Al-Quran mengatakan fafirru ilallah, kembalikan semua urusanmu hanya kepada Allah. Enteng lah wis ngono kuwi. Kowe di masalah apa? Masalah jodoh, enteng. Jodohmu wis diatur karo pangeranmu. Lah kowe ora ketemu karo jodohmu, barangkali kowe sing ora iso diatur karo pangeranmu. Oh no. Santai wae, akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat, yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Iki ana sing gadis ra iki. Ora ono, rondo kabeh ternyata. Allah. Maka sholawatnya Gus Miftah sing paling viral judule Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jallallah, cukuplah Allah yang maha agung sebagai penolongku. Jodoh diatur karo pangeranmu, maka kamu harus yakin kalau jodohmu diatur oleh Tuhanmu, jangan pernah tumpahkan air matamu di hadapan wanitamu. Sorry, no, aku jomblo bukan karena aku nggak laku, tapi memang karena nggak ada yang mau. No. Hidup jomblo kok. Mafi qalbi ghairullah, tidak ada sesuatu pun di dalam hatiku kecuali Allah. Njaluk tulungmu hanya kepada Allah. Ngono le. Kowe ngomane naksir mbak iki, ya Allah, bila dia jodohku jadikan dia istriku ya Allah. Namun bila dia bukan jodohku, mbok dicek lagi ya Allah. Ya ora apa-apa, dungane peninjauan kembali. Kesulitan ekonomi, njaluk karo Allah. Ora ana sing ra bisa dirampungi karo Allah. Tak kasih tahu. Terakhir ya, selak wayangan nih. 5 menit neh pengajian rampung. Ya. Kan kowe rene pengen delok wayang, ra pengen delok aku. Kowe ra seneng wayang? Ya Allah, menghina. Aku ki lak ibarat wayang Krisna. Lah tukang syuting iki cetok, bole dawa. Bala dewa kok bole dawa. Ketika semua persoalan kamu kembalikan kepada Tuhanmu, balik tadi dalil yang kita wacake pertama, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Rungono tenanan. Allah mampu menjadikan orang miskin jadi kaya. Contohnya sapa? Kok Bu Suciati kepiye ta? Kowe cangkemmu atos men to iki. Pengajian ra urun cerewet wae. Kurang ajar toh Bu. Allah mampu menjadikan orang miskin jadi kaya. Suciati lah kurang ajar toh. Iki bosok suwe-suwe cah iki. Kekrek lah itu macam-macam. Contohnya siapa? Saklabah. Saklabah kuwi wong kere banget, kalau Allah berkehendak jadi kaya. Kenapa? Sandarkan semuanya kepada Allah. Allah mampu menjadikan orang kaya sombong jatuh miskin. Sapa? Qarun. Maka Anda orang kaya jangan sombong, hati-hati. Senajan berbondo-bondo, senajan to bondomu akeh. Morine mong sarung ombong, anak bojo anak
anak bojo mara tuwa yen wis nguruk banjur lunga. Arepe ngopo? Maka dalam syair yang lain saya mengatakan apa? Yen wis mati bondo ra melu bojo ayu wis ana sing nemu sing ning kubur rasane lara anak bojo ra tau ndonga sing ning kubur padha tangisan anak bojo rebutan warisan salatullah hop hop tabuhi goblok ora ngomong cuma gratisan rasi gerak belas. Aku lak bengok-bengoke tenanan malah ndomblong. Kok aja ngono. Gorene. Kok bali mbae tabuhi lho. Kan aku capek. Ayo siap-siap. Ngono malah nyawang rondone matane iki. Salatullah salamullah ala gewes hop 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 ora pas kok kowe kok saiki sing nabi gamelan wae ayo le iki mesti iso iki sing gamelan wae ayo Mbah tabuhi Mbah lagu niki mau tabuhi Mbah oke engko tak sawer Mbah ayo ora dong ayo siap-siap Mbah siap-siap salatullah salamullah ala toha aku ngomong kono mumet ndasku saged nggih ayo kolaborasi namine napa niki Satrio ayo salatullah salamullah entak tung tak dung dung klieng stres aku malahan saya ngajari mengkolaborasikan agama karo budaya niku lak para wali. Mila kata lagune Wali Songo niku nyuwun sewu bentuk ajarannya melalui budaya. Ngono lho karepku. Pun saged? Oh, kita sih ayo. Wis gemes ki aku. Alah. Wih bener rungono. Salatullah salamullah Habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ulangi sekali lagi salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin salatullah salamullah ala yasin habibillah hop sengon sapa kiai niki aku dudu kowe nambah-nambahi dhewe ngono kuwi rungokno profesional dumera bayaran ra tenanan pun pokoknya masalah kabeh dibalike kali Gusti Allah. Go sadurunge wayangan kula suwun jenengan maos hasbi robbi ping 3 bareng-bareng kula. Shallu ala Nabi Muhammad. Hasbi robbi jalallah. Duduk saja. Ma fi qalbi ghairullah nur
Hasbi Rabbi ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha. Terakhir ingkang langkung khusyuk hasbi rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad la Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan wa rahmah. Allahumma rzuqna bi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Gus Miftah.